biasa nih menyiapkan waktu ya. Wow, luar biasa ya. Nah, ini saya IT saya ada problem di sinyal juga ya. Silakan materinya Kak Wira. Bentar ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi tadi benar yang dibilang sama Kak Putri ya. Jadi kita ini setelah RWUO kita memahami apa itu pekerjaan dan bagaimana kita bisa membandingkan dengan peluang ya. Dan sebagaimana yang kita udah sepakati dan pahami bersama bahwa yang namanya peluang itu udah pasti beda banget dengan pekerjaan ya. Karena ujung-ujungnya kalau pekerjaan cari duit ya, yang kemarin kita sudah bahas, tapi kalau peluang kita benar-benar bisa menghasilkan uang jauh lebih banyak. Nah, sekarang kan pertanyaannya seperti tadi, terus saya harus lakukan seperti apa gitu ya. Gimana cara saya memulai? Nah, kan pasti itu menjadi pertanyaan banyak dari kita. Nah, jadi saya enaknya panggil apa ya? Teman-teman apa sahabat nih ya? Teman-teman aja ya, biar berasa sama ya, sama masih merasa muda ya. Ya, oke. Baik teman-teman, jadi di sini kita akan punya satu konsep ya. Jadi jangan sampai kita ngiler-ngiler nih ya, lihat apa namanya kesuksesannya Dr. Lawson ya, kesuksesan para leader yang mungkin merekrut Anda, tapi kita juga semuanya mau dong ya, kita sukses sama-sama melalui profesi ini dan melalui peluang ini ya. Nah, jadi teman-teman kita lanjutkan dengan yang namanya seminar bisnis ya 30 60 90 ya. Apa sih maksudnya seminar bisnis 30 60 90? Nah, jadi setelah nanti teman-teman sudah memahami ya apa itu pekerjaan dan apa itu peluang, jangan sampai disia-siakan gitu ya. Karena orang bijak bilang time is money, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita waktu benar-benar sangat kita hargai, ya itu sama seperti kita juga menghargai uang, maka kita pastinya ya nggak mau main-main ya teman-teman ya, kita pasti maunya serius ya. Oke. Nah, sebenarnya kita mau lihat ya. Silakan boleh di next Kak Wira. Nah, ini ya teman-teman ya, kalau kita lihat ya namanya juga kita pengen sesuatu gitu ya, pengen apa namanya menjual sesuatu pasti perlu ada market teman-teman ya, perlu ada market. Nah di sini teman-teman kita bisa perhatikan jumlah penduduk kita di Indonesia itu jumlah marketnya tuh 275 juta teman-teman ya, dan agent atau apa namanya yang menjual ya menjual ide tentang bisnis ini itu baru hanya 330.000 ya, kita familiar dengan menyebut sebutan sebagai agent teman-teman ya. Nah, agent di sini maksudnya apa gitu ya? Agent di sini adalah sebagai tenaga yang ikut mendistribusikan ya daripada bisnis yang disebut bisnis proteksi seperti yang sudah dijelaskan di RWUO 1 ya. Nah, activity daripada rasionya ini masih sangat rendah sekali teman-teman. Baru hanya sebesar 15% aja ya. Jadi ini gede apa gede banget nih teman-teman? Kalau yang masih aktif itu baru hanya 15% aja ya. Jadi dari 330.000 itu enggak semuanya aktif loh teman-teman ya. Yang ikut mendistribusikan bisnis ini itu baru hanya 15%. Ya, sedangkan penduduknya sendiri itu 275 juta. Kalau kita bandingkan dengan negara tetangga kita yang lain seperti Thailand 81 juta, ya, Filipina 107 juta, ada Vietnam di sini 90 juta penduduknya, Malaysia ini ada cuma 33 juta ya. Namun di sini kita lihat ya jumlah agentnya cuma 72.000 ya teman-teman ya. Namun yang aktif itu sudah 35% ya. Jadi ini udah termasuk gede banget ya teman-teman ya. Kalau di Vietnam masih 12% ya. Nah, jadi kalau kita lihat tetangga kita lagi Malaysia lah ya yang dulunya mungkin terbelakang dibandingkan kita ya, tapi hari ini dia secara literasi keuangannya udah sangat maju banget ya. Nah, ini kita bisa lihat ya bahwa di sini jomplang banget nih rasionya. Ya, dan jadi ini sebenarnya bisa dikatakan market kita ini sangat besar sekali teman-teman ya. Jumlah penduduknya 275 juta ya, tapi yang baru mendistribusikan itu 330.000 yang sudah berlisensi resmi ya, dan yang aktif itu baru 15% teman-teman ya. Jadi ini masih sangat rendah banget ya. Nah, inilah yang akhirnya akan menjadi market atau peluang yang sangat besar sekali buat kita teman-teman ya.
Oke, ini yang bisa kita develop atau ini yang bisa kita tumbuh kembangkan untuk bisa menjadi orang yang sukses ya. Tadi saya dengar banyak sekali orang pengen sukses, orang pengen bisa menciptakan peluang ya, tapi dia tahu nggak sih market yang akan diciptakan seperti apa. Nah, jadi kita bagikan nih teman-teman ya, bahwa pada waktu ketika kita tahu bahwa market kita demikian besar ya, pastinya di pikiran kita hari ini sudah mulai berubah ya. Wah, ternyata ini pasarnya masih gede banget ya. Dari 330.000 agent aja itu belum semuanya mampu bisa menjadi seseorang yang profesional ya. Nah, jadi dari sini kita udah tahu berarti apa yang akan kita kerjakan nantinya ya, itu adalah sesuatu yang perlu sebuah skill teman-teman ya. Yang namanya peluang, kemarin kita jelasin di RWUO ada 18 skill yang mesti kita kuasai teman-teman kalau kita mau profesional di bidang ini gitu ya. Nah, oleh karena itu kita lihat di sini baru 15%. Wah, masih banyak sekali sebenarnya peluangnya ya. Dan jumlah penduduknya juga 275 juta loh teman-teman ya. Ini agentnya aja belum ada 1 juta orang ya teman-teman ya. Padahal penduduknya 275 juta. Agentnya belum sampai 1 juta. Ya, jadi masih sangat dikit sekali ya. Jadi boleh dibilang tetangga-tetangga kita kayak Thailand itu juga penduduknya 81 juta tapi agentnya udah 250.000 teman-teman ya. Itu Filipina 107 juta penduduknya udah 120.000 ya. Nah, jadi ini adalah komparasi di mana kita bisa lihat ya bahwa memang bisnis ini adalah bisnis yang betul-betul butuh skill tinggi teman-teman ya. Nggak bisa di sini gampang ya, nggak bisa. Oh, saya pengen duit gede, oh tenang aja, gampang, nggak bisa teman-teman ya. Karena dari sini kita lihat tetangga-tetangga kita rata-rata rasionya yang paling tinggi adalah Malaysia ya, 35% ya. Ya memang di sana tingkat literasi orang yang sadar akan perencanaan keuangan itu sudah cukup bagus ya teman-teman, sekitar 60% ya yang saya dapat baca juga ya teman-teman ya. Jadi ini data sebenarnya sangat valid sekali, tapi saya tidak beberkan semua karena memang bukan di situ, tapi kita mesti tahu ya dan mesti paham dan sadar bahwa ternyata profesi kita ini adalah membutuhkan satu skill, satu continuous learning ya, pembelajaran yang terus-menerus yang mana di situ akan membuat kita itu menjadi menjadi profesional teman-teman ya. Nah, seperti tadi di M3 ya teman-teman juga yang sudah ikut sistem ya, setiap pagi Senin kita sudah ada M3 ya. Di situ membangkitkan kita punya motivasi ya. Oke, nanti teman-teman kalau mau nanya langsung aja di kolom chat ya, atau langsung buka suara, langsung di-cut juga nggak apa-apa ya, nggak masalah teman-teman ya, jangan disimpan-simpan ya. Aduh, saya punya pertanyaan udah gatal pengen nanya, simpan aja deh, takut dibilang bodoh nanti nggak ada ya. Di sini di bisnis ini teman-teman, semakin Anda banyak nanya, ketahuan Anda akan semakin banyak belajar. Ya, dan semakin banyak belajar artinya apa? Anda bisa sukses ya. Itu ciri-ciri sebenarnya tenaga pemasar atau seorang agent yang mau sukses biasanya yang banyak nanya ya. Biasanya dia paling ngepoin itu leadernya ya. Kalau misalnya training seperti ini dia pasti duduk paling depan ya. Maksudnya paling depan untuk nanya ya. Itu sebenarnya ciri-ciri Anda sudah bisa cepat jadi orang sukses ya di bisnis ini. Oke, yang berikutnya teman-teman. Silakan Kak Wira. Nah, jadi di sini training ini ya teman-teman, lanjutan daripada RWUO yaitu training 30, 60, 90. Ini dibagi menjadi 2 jalur ya teman-teman ya. Jadi ada satu orang atau satu kelompok yang akan memilih dirinya adalah sebagai seorang pedagang. Maka dia akan mengasah dirinya, skillnya, continuous learning-nya hanya sebagai pedagang teman-teman ya. Tapi ada satu lagi kelompok atau jalur yang bisa disebut sebagai pebisnis. Dia mengembangkan marketnya, dia mengembangkan timnya untuk menjadikan sukses ya, bahkan lebih sukses dari dirinya ya. Nah, itu disebut namanya jalur pebisnis ya. Bu, yang mana jalur yang paling enak? Ya masing-masing tergantung pilihan karena semuanya sudah pasti ada konsekuensinya ya. Kalau pedagang konsekuensinya apa, kalau pebisnis konsekuensinya apa. Itu nanti akan dijelaskan lebih detail. Tapi yang penting teman-teman tahu dulu ya bahwa nanti 30, 60, 90 ini Anda udah boleh tentukan di awal, saya mau jadi jalur pedagang atau saya mau jadi jalur pebisnis ya. Namun saya pastikan teman-teman, untuk menjadi seorang pebisnis Anda juga mesti harus jadi pedagang teman-teman ya. Istilahnya kalau boleh dibilang kita tuh mesti harus ilmu yang paling fundamental dulu gitu ya. Gimana saya ngajarkan tim saya kalau misalnya saya sendiri belum pernah jualan itu gitu kan. Nah, jadi tetap harus masuk ke jalur pedagang dulu ya, nggak bisa langsung ke pebisnis teman-teman ya. Tapi nanti setelah lewat dari 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun biasanya orang bisa memutuskan saya jadi pebisnis ya. Bu, boleh nggak kalau hari ini saya memutuskan untuk jadi pebisnis?
Sangat boleh teman-teman ya. Jadi yang manapun jalur yang Anda pilih itu sangat boleh. Hanya saja pasti akan ada step by step-nya. Dan biasanya kalau orang memilih jalur pebisnis, biasanya nih teman-teman ya, saya nggak bilang 100%, tapi biasanya saya boleh bilang 80%, dia biasanya jadi pedagang yang hebat. Biasanya loh teman-teman ya, karena pada waktu ketika dia udah merasa, oh saya udah bisa nih, maka saya kayaknya udah gatel juga nih pengen mengajarkan orang lain. Saya juga ingin membantu orang lain, saya juga ingin membantu orang biar sukses sama kayak saya, seperti itu ya. Nah biasanya seperti itu 80% ya. Nah jadi oleh karena itu teman-teman, ayo apa namanya, dulu ya, bisnis ya. Teman-teman nih karena waktunya juga sangat singkat banget ya, saya dikasih deadline waktu nih sampai jam 8 malam aja ya. Jadi saya pasti ngomongnya lebih cepat. Saya minta ya silakan. Halo. Ya Kak Putri. Ya agak putus-putus Bun. Suara putus-putus. Apakah semua? Iya tadi agak putus-putus Bun. Sudah jelas. Sudah jelas ya. Ya. Oke, di belakang saya juga ada tulisan 30, 60, 90 ya teman-teman ya. Wah ini ya, jadi nggak apa-apa kita bercita-cita setinggi langit teman-teman ya. Yang penting jatuhnya, ya maaf ya ini ada gangguan sedikit. Tolong dibantu kakak. Ya, jadi kita mimpi harus boleh setinggi langit teman-teman ya. Karena di sini kita diajak punya mental entrepreneur teman-teman ya. Kita di sini nggak diajak untuk punya mental karyawan, jadi karyawan bukan ya. Karena di Prudential kita tidak merekrut karyawan ya. Di Prudential yang kita rekrut adalah orang-orang punya mental entrepreneur teman-teman ya. Nah untuk itu, jadi kita sendiri yang harus tahu nih mau kita apa gitu ya teman-teman ya. Jadi kenapa gambar di belakang ini langit teman-teman ya. Jadi kalau Anda mau mimpi setinggi-tingginya, ayo teman-teman ya. Ayo sekarang waktunya Anda wujudkan mimpi ya. Kenapa? Karena saya juga dulu begitu teman-teman ya. Dulunya saya nggak pernah berani bermimpi tinggi-tinggi teman-teman ya. Takut jatuh ya. Tapi pada waktu ketika saya tahu ternyata sistemnya dalam waktu 5 tahun, 3 tahun pun boleh. Ya, kalau misalnya bisa ya 3 tahun Anda bisa, wah income 100 juta itu pasti di tangan teman-teman ya. Dulunya saya nggak berani bermimpi teman-teman punya mobil bagus, punya rumah bagus, nggak berani bermimpi ya. Tapi dengan apa namanya kita diberikan kesempatan, wah akhirnya mimpinya jadi liar nih ya. Liarnya itu maksudnya apa teman-teman? Berani bermimpi besar ya. Oleh karena itu silakan teman-teman diputuskan dulu saya pengen jalur yang mana nih ya, pedagang atau pebisnis. Oke, next slide. Saya bantu oleh tim saya ya Kak Wira. Terima kasih. Next slide Kak Wira. Mama, boleh main kancing? Sana dulu. Oke, nah tadi teman-teman perhatikan juga ya bahwa di sini 275 juta ya. Agentnya baru 330.000 dan yang baru aktif itu rasionya hanya 15% teman-teman. Jadi tugas kita sebenarnya adalah mengedukasi orang ya. Seperti yang kemarin kita sampaikan di RWUO yang pertama, bahwa pada waktu ketika kita hidup sehat produktif, mungkin kita nggak butuh perencanaan keuangan teman-teman. Hidup rasanya baik-baik aja. Tapi bagaimana kalau hidup tapi tidak sehat dan tidak produktif, kan gitu ya. Nah itulah yang menjadi antisipasi daripada perencanaan keuangan. Apalagi yang paling parah, yaitu tidak hidup sudah pasti tidak produktif gitu ya. Nah jadi yang kita edukasi masyarakat adalah bagaimana mereka bisa mengantisipasi kondisi teman-teman pada waktu ketika mereka hidup tapi tidak sehat dan tidak produktif, atau yang paling pasti dalam hidup kita sudah tidak hidup udah pasti tidak produktif ya. Nah, jadi tugas kita adalah mengedukasi 10 orang, di mana dari 10 orang itu yang masuk akal closing 1 teman-teman. Ya, ada nggak Bu kemungkinan closing 2, closing 3? Banyak banget teman-teman ya. Tapi di sini yang kita pakai sebagai rasio closing itu adalah dari cerita 10 kita edukasi mereka betapa pentingnya perencanaan keuangan, itu 1 yang closing ya. Dimana kalau 1 bulan itu sama dengan 20 hari kerja teman-teman, maka 1 hari kita ada 2 edukasi ya. Dan dalam 3 bulan ya, jadi kalau 30, 60, 90 itu kurang lebih 3 bulan teman-teman, kurang lebih 3 bulan teman-teman ya. Maka 20 hari kerja, anggap dalam sebulan itu ada 20 hari kerja, kalau dikali 3 bulan, dikali 2 edukasi, berarti hari ini kita punya 10 closing dalam 3 bulan. Jadi 30, 60, 90 itu kurang lebih 3 bulan. Anggap ya teman-teman, mereka yang mau mengantisipasi atau mau merencanakan keuangannya, ya ini diasumsikan mereka menyisihkan uang itu 1 juta sebulan teman-teman ya. Jadi kita punya omset itu 12 juta API namanya ya. Apa itu API? Jadi nanti di bisnis ini teman-teman Anda akan sangat familiar sekali dengan bahasa API ya. API itu singkatan dari annual premium income.
annual itu tahunan, premi itu uang yang disisihkan, itu adalah income. Jadi nanti sumber income kita atau sumber pendapatan kita itu dari API, teman-teman. Ya, jadi dari 10 closingan kalau dikali 12 juta API, teman-teman sudah berpotensi, ini yang paling rendah teman-teman ya. Anda sudah punya potensi 120 juta API, teman-teman, ya. Nah, itu dalam waktu 3 bulan saja, teman-teman ya. Anda sudah punya omset 120 juta API. Nah, pertanyaannya setelah saya edukasi, apa nih yang saya dapat gitu ya. Silakan Kak Wira. Nah, teman-teman, di sini luar biasanya ya. Potensi kita, teman-teman ya, kita diberikan 100,5%. Jadi kalau kita punya omset tadi 120 juta dalam 3 bulan, itu berarti kita bukan 120 juta dapatnya, teman-teman. Tapi 120 juta ditambah 5% lagi, teman-teman ya. Silakan hitung sendiri deh ya. Lagi berapa tuh sudah dapat bonusnya ya. Jadi omset itu bukan lagi sejumlah omset tapi sudah melebihi daripada omset, teman-teman ya. Coba aja kita bayangkan hari ini, teman-teman ya, kalau kita jualan mohon maaf misalnya jualan air mineral gitu ya. Itu berapa sih komisi yang bisa kita dapatkan atau berapa sih fee yang bakal kita dapatkan kalau kita jadi pebisnis ya. Misalnya jualan air, jualan beras, jualan gas gitu ya. Kan nggak mungkin banget kalau untungnya juga 100% gitu ya. Nah, namun di sini ini kita memberikan 100,5%, teman-teman. Jadi berapapun omset kita, segitu juga yang bisa kita dapatkan, bahkan lebih, teman-teman ya. Ya, ini kan pastinya sesuatu yang jarang banget orang tahu ya. Karena saya juga dulu nggak tahu, oh ternyata ada ya sebuah profesi, sebuah peluang di mana saya jualan 10, saya juga bisa dapat untung 10 bahkan lebih. Ya, nah disitulah juga membukakan mata saya, membukakan kesadaran saya bahwa ternyata, wah di dunia ini ada loh ya profesi dan peluang yang benar-benar bisa menghargai setiap usaha dan jerih payah kita. Ya, oke berikutnya, Kak Wira, next slide. Nah, jadi apa nih tujuan 30, 60, 90, teman-teman? Nah, yang pertama, teman-teman, kita menentukan apakah Anda akan mengejar dengan cepat dan dengan sedikit pegangan tangan. Maksudnya apa, teman-teman ya? Kita di sini sudah ada mentor, teman-teman ya. Anda di sini bisnis nggak sendirian, ya sudah ada mentor Anda yang siap Anda curhatin ya. Jadi curhat yang hubungannya dengan pekerjaan ya, teman-teman ya. Wah Bu, kok saya belum berhasil ya? Saya udah cerita 10, tapi kenapa belum closing 1? Itu curhat ya, teman-teman ya. Karena dengan Anda curhat, Anda juga akan bisa dicari nih letak masalah Anda ada di mana nantinya ya. Dan jadi nanti leader Anda itu akan siap menjadi mentor Anda, siap juga menjadi coach Anda atau pelatih Anda, teman-teman ya. Jadi Anda tidak dibiarkan sendiri di sini ya. Istilahnya kalau mohon maaf kayak bayi gitu ya, baru lahir, gitu ya, nggak langsung dibiarin lari. Pasti belajar merangkak dulu ya, belajar dulu berdiri, lalu belajar berjalan, bahkan berlari, bahkan juga mungkin melompat lebih tinggi ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini 30, 60, 90 untuk menentukan Anda apakah akan mengejar dengan cepat atau Anda mau lambat-lambat. Jadi itu juga pilihan ya. Tapi kalau Anda ikuti 30, 60, 90 ini, yakin percaya ya percepatan itu akan terjadi ya kalau diikutin polanya ya. Yang kedua adalah untuk mengukur seberapa banyak Anda beraktivitas produktif dan bisa memonitor sebagai alat feedback ya. Baik kualitas komunikasi, tadi saya dengar ada yang mau pengen skill berkomunikasi ya. Nah, bagaimana kita punya feedback terhadap kualitas komunikasi kita, kuantitas kita terhadap skill yang telah kita asah gitu ya, teman-teman ya. Jadi tujuan 30, 60, 90 ini adalah sebagai perpanjangan RWUO, sebagai penguatan dari RWUO ya, sehingga akhirnya 30, 60, 90 ini benar-benar teman-teman bisa dapat tujuannya apa gitu ya. Oke, next berikutnya. Ya, ini mindset teman-teman ya, keyakinan yang mesti kita miliki untuk 30, 60, 90 ya. Nah, jika seseorang atau pencari nafkah siap berjuang demi kebahagiaan keluarganya, seperti dia pasti pengen beli mobil, rumah, liburan yang menyenangkan, masa depan pendidikan dan sebagainya, maka siapkah mereka juga menyisihkan 10% sampai 30% rencana dana untuk sebuah keamanan, kenyamanan dan kepastian bagi keuangan keluarganya, ya. Saya mau ngobrol nih sama Bu Komang Triwati. Bu Komang, boleh saya ngobrol sebentar? Ya, Bunda. Ya, Bu Komang, kalau misalnya Bu Komang hari ini punya keluarga kan ya? Ya, Bunda. Ya, kira-kira Bu Komang hari ini siap nggak diminta berjuang sama keluarganya untuk memberikan yang terbaik? Siap, Bunda. Siap ya.
Kira-kira di rumah orang yang paling Kak Komang sayangi siapa? Anak-anak lah pastinya Bunda. Nah, anak ya. Kalau dia minta sesuatu sama Bu Komang, lalu Bu Komang bisa kasih, perasaannya gimana? Bahagia banget. Bahagia banget ya. Tapi kalau misalnya anak minta sesuatu kita nggak bisa cukupkan, perasaan kita gimana Bu Mang? Sedih lah pastinya Bunda. Sedih ya. Nah berarti Bu Komang hari ini bekerja pasti untuk membahagiakan keluarga, betul ya? Iya betul. Ya. Berarti kalau untuk menyisihkan 10-30% pendapatan untuk keamanan dia, berarti Bu Komang mau apa mau banget? Mau pastinya Bunda. Mau ya. Karena kalau kita Ya. hidup sehat produktif, kita bisa membahagiakan dia. Tapi gimana kalau kita hidup nggak sehat, nggak produktif, Bu Mang? Bisa masalah nggak nih keluarga? Pastinya bermasalah. Ya. Berarti kalau ada satu ide atau cara untuk bisa mengamankan keluarga Bu Komang, baik di saat Bu Komang ada maupun tiada, kira-kira ini ide yang baik, Bu Mang? Baik Bunda, baik banget. Ya. Kira-kira Bu Mang mau bersedia berapa menyisihkan untuk orang-orang yang Bu Mang cintai? 10 atau 30%? 25%. Yes. Oke. Teman-teman, saya sudah dapat closing? Sudah. Dapat ya, teman-teman. Nah, sebenarnya teman-teman ya, mindset ini aja yang kita bawa ya. Jadi kalau kita punya keyakinan seperti ini Bu Mang, kira-kira gampang enggak kalau ketemu orang ya dan kita yakinkan dia bahwa dia suruh atau minta untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan dia. Ya. Masuk akal nggak Bu Mang? Bu Mang tadi cerita kayak saya tadi, dari 10 orang cuman 1 loh yang sayang sama keluarganya, masuk akal nggak? Ya masuk akal. Nggak masuk akal. Lalu menurut Bu Mang yang sayang sama keluarga berapa? Kalau cerita 10 Semuanya harusnya lah closing pasti. berapa? Hah? Harusnya closingnya 10 semua. Oh, harusnya closing 10, keren banget ya. Jadi kalau misalnya closing 1 masuk akal banget atau masuk akal-akal banget? Tadi kan ceritanya Masuk akal. 10 closing 1 loh Bu Mang. Masuk akal Bunda. Ya, masuk akal ya. Nah, jadi Bu Mang kira-kira dengan mindset seperti ini mudah bagi kita untuk bercerita ke banyak orang? Ya, Stungkara dimudahkan selalu. Dimudahkan, betul ya. Nah, jadi ini teman-teman ya, ingat ya, teman-teman semuanya di sini, kita di sini mindset keyakinan itu kita yang mengendalikan. Kita yang menjaga keyakinan kita. Jadi kita tidak bisa memaksa semua orang itu sama keyakinan dengan kita. Betul ya, Bu Mang? Ya, betul Ya Bunda. kan, kita nggak bisa memaksakan, oh kamu keyakinannya harus sama dengan saya. Benar seperti Bu Mang bilang tadi, harusnya 10-nya closing. Benar Bu Mang. Ya, tapi sekarang secara hukum Pareto, ya tidak semua orang itu mau loh menyisihkan duitnya itu untuk keluarganya. Tidak semua orang mau, Bu Mang. Ya, dan kita nggak bisa paksakan teman-teman ya. Jadi tugas kita adalah kita punya mindset 100% seperti Bu Komang tadi. Harusnya dari 10 orang itu 10-nya closing. Ya, saya yakin percaya kalau kita punya keyakinan seperti itu, saya yakin percaya kita akan sangat mudah sekali memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Jadi tugas kita adalah memberikan edukasi. Itu saja ya. Jadi enak ya teman-teman ya, di sini bisnisnya hanya untuk mengedukasi saja. Tugas kita hanya bercerita saja. Betapa banyak orang di luar sana yang tidak punya perencanaan keuangan, hidupnya jadi bermasalah. Ya. Pernah nggak Bu Mang dengar ada orang jual tanah, jual rumah, jual mobil gara-gara orang yang dia cintai sakit? Pernah dengar Bu Mang? Sering Bunda. Sering ya. Nah, sekarang apakah itu bisa menjadi bahan empati kita? Kita nggak mau keluarga kita nggak mau orang lain, kita nggak mau tetangga kita juga mengalami perasaan yang sama seperti itu. Ya, teman-teman bisa lihat para artis-artis ya, mohon maaf ya, seperti Julia Perez ya, dia harus menjual rumahnya dan bahkan teman-temannya juga harus mencarikan dia dana sosial ya. Nah, belum lagi kemarin ya terakhir anaknya siapa tuh Denada ya, harus jual rumah juga untuk membantu anaknya perawatan di rumah sakit Singapura ya. Nah, di kita itu sudah banyak sekali produk-produk yang bisa mengamankan seperti itu ya. Yang penting mindset atau keyakinan ini kita miliki nggak hari ini.
Kalau kita siap memiliki keyakinan ini, teman-teman, yakin percaya, ya, bisnis ini itu sangat-sangat dimudahkan, ya. Nah, tinggal sekarang kita mempertanyakan diri kita, apakah kita bisa yakin juga, ya, seperti keyakinan Bu Komang tadi, ya. Oke, next slide, Kak Wira. Nah, ini biasanya 7 kesalahan umum yang harus kita hindari, teman-teman, ya. Biasanya orang 30, 60, 90 ini kenapa nggak berhasil? Karena pertama, rencananya nggak jelas, ya. Saya kesini ini sebenarnya ngapain ya? Oh, saya dipaksa-paksa sama teman saya untuk ikutin, ya, pekerjaan ini. Ya, berarti biasanya itu akan menyebabkan terjadi kesalahan. Kedua, tidak mengambil tujuan dengan serius, ya. Misalnya seperti ini, oh saya pengen punya penghasilan nambah nih 10 juta. Atau saya pengen punya penghasilan nambah 20 juta. Bener nggak serius? Atau hanya sekedar coba-coba aja deh. Kalau berhasil syukur, kalau enggak ya sudah tinggal kabur. Nah, jadi seperti itu biasanya 30, 60, 90 ini menjadi tidak berhasil, teman-teman, ya. Terus yang ketiga, ada namanya pola pikir yang tetap atau bahasa kerennya sekarang fixed mindset, teman-teman, ya. Jadi pola pikirnya nggak berkembang, ya. Kenapa nggak berkembang? Karena aduh biarin deh, hidup saya biasa gini-gini aja deh, gitu ya. Saya udah cerita nih sama 2 orang, saya udah cerita sama 3 orang, saya ditolak terus. Aduh, enggak deh, kayaknya memang bukan nasib saya. Mungkin orang-orang yang sukses itu memang dia aja yang dilahirkan buat sukses. Kalau saya mah dilahirin buat yang miskin, gitu kan. Nah, jadi kalau begitu pola pikirnya, biasanya ini terjadi kesalahan, teman-teman, ya. Kenapa 30, 60, 90 ini nggak bisa berefek ya buat hidup saya? Ya karena pola pikirnya sudah kaku ya, teman-teman, ya, susah untuk beradaptasi atau growth mindset. Nah, jadi yang kita harapkan adalah orang-orang yang ikut 30, 60, 90 ini adalah cara berpikirnya growth mindset, teman-teman, ya. Lalu kesalahan yang keempat, biasanya punya sikap mental, ya. Sikap mental seperti tadi, aduh saya mah pokoknya kalau disuruh untuk sukses kayaknya berat ya buat saya ya. Jadi tanggung jawabnya kayaknya berat deh, ya. Aduh saya nggak mau deh ya, nanti saya jadi punya waktu sama keluarga akhirnya jadi berkurang. Saya waktu main HP jadi berkurang, ya. Waktu santai jadi berkurang. Kayaknya nggak cocok nih buat saya. Nah, kalau sudah seperti itu sikap mentalnya, teman-teman, ya, dipastikan 30, 60, 90 ambiar juga, teman-teman, ya. Lalu sikap perilaku, ya, perilaku yang mohon maaf, malas-malesan, ya. Aduh kayaknya mah ini bukan tanggung jawab saya untuk sukses, ya. Sukses itu mah kasih aja suami saya, kasih aja istri saya, kasih aja orang lain. Kalau saya mah emang sudah begini gitu ya. Akhirnya perilakunya jadi malas-malesan, ya. Dan yang terakhir adalah sikap ucapan, teman-teman. Baik ucapan yang dilontarkan maupun ucapan yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, biasanya inilah yang mempengaruhi 7 kesalahan, teman-teman, ya. Akhirnya 30, 60, 90 ini jadi tidak berhasil, ya. Kenapa? Karena kita pelihara ucapan-ucapan yang tidak memberdayakan hidup kita. Seperti tadi tuh ucapan-ucapannya, ya. Pokoknya ucapan-ucapan yang melemahkan. Nah, itu biasanya sikap mental, sikap perilaku, dan sikap ucapan. Ini kalau bahasa Inggrisnya attitude, teman-teman, ya. Jadi kalau A itu 1, B itu 2, C itu 3. Kalau disusun, teman-teman boleh coba nanti attitude gitu ya, itu disusun deh, teman-teman, itu paling nilainya 100 ya. Jadi kalau kita berkurang saja 1, teman-teman, ya, maka sikap mental, sikap perilaku, dan sikap ucapan inilah yang akan membuat ya 30, 60, 90 ini nggak berhasil. Yang kelima kesalahannya adalah kurangnya komitmen, ya, sama kayak menikah, teman-teman, ya. Buat yang belum menikah, ya, jadi mungkin teman-teman yang belum menikah bisa lihat ya gimana orang tua kita, ya, wah benar-benar berjibaku ya agar hubungan menjadi harmonis, agar bisa tetap langgeng, ya, istilahnya kalau apa ya istilahnya ya, sakinah mawadah warohmah gitu ya. Jadi ini tuh perjuangannya luar biasa, teman-teman, ya. Karena istilahnya dalam pernikahan tuh perlu komitmen. Nah, begitu juga dengan goal kita, dengan tujuan kita, ya, kita butuh komitmen, ya. Nah, jadi banyak orang kenapa 30, 60, 90 ini nggak berhasil karena kurangnya komitmen, teman-teman, ya. Ya, itu mah untuk dia, itu mah untuk leader saya ngerekrut, dia mah enak dapat duit, ya. Kalau saya, wah saya nih berjuang, padahal tadi teman-teman sudah lihat 100,5% itu diambil oleh Anda yang melakukan, ya, bukan leader Anda, ya. Jadi kalau sudah ada kurang komitmen karena ucapan-ucapan, sikap mental, perilaku yang tidak memberdayakan, biasanya itulah yang menjadi kesalahan, teman-teman, ya. Jadi kurangnya komitmen. Yang keenam, tantangan di skill komunikasi. Nah, ini tadi ya, saya ada beberapa dengar pengen banget bisa dikomunikasi. Benar banget, teman-teman, ya. Karena kalau kita komunikasinya udah nggak baik atau tidak lancar, baik diri sendiri, baik dengan keluarga, ya,
Mungkin juga ada komunikasi dari luar nih ya, ucapan-ucapan yang mungkin tidak kita sepakati. Seperti misalnya gini, waduh kok mau ya ngerjain hal seperti itu zaman susah kayak gini, siapa yang mau beli proteksi? Siapa yang mau merencanakan keuangan? Nah, kalau sudah kita dengar komunikasi seperti itu dan kita tidak mampu menghadapi komunikasi seperti itu, maka otomatis ya tantangan di skill itu menjadi sangat berat banget, teman-teman ya. Itu biasanya kesalahan yang nomor 6 pada waktu ketika kita menjalani 30, 60, 90. Dan yang terakhir, kita lupa nih siapa bos kita ya. Nah, Bu Komang tahu siapa bosnya Bu Komang? Halo? Diri sendiri, Bunda. Oh, diri sendiri. Benar, diri sendiri. Bu Mang bisa sukses seperti ini arahan dari siapa? Ayo, sampai di level ini arahan dari siapa? Dari G Anika. Dari Anika, ya. Berarti kira-kira Anika melakukan enggak fungsionalnya sebagai leaders? Ya, melakukan, Bunda. Yes. Berarti bos kita siapa nih? Yang perlu kita Leader follow? kita. Leader ya, yang perlu kita follow adalah leader kita ya. Jadi itu yang mesti kita follow teman-teman ya, karena dia pasti ingin kita sukses, betul ya Bu Mang ya? Betul, Bunda. Betul ya, karena orang yang pengen kita sukses itu adalah leader kita. Tapi kalau Bu Mang dengerin omongan orang lain di luar sana, belum tentu dia senang lihat Bu Mang sukses, betul ya? Dan leader Ya, Anda betul. itu lebih awal di bisnis ini. Ya, jadi ini 7 kesalahan ya teman-teman ya. Sehingga teman-teman sebelum memasuki nanti step by step 30, 60, 90, Anda paham dulu apa yang terjadi dengan 30, 60, 90. Kenapa nggak berhasil gitu ya teman-teman ya. Jadi ini menjadi kata kunci banget nih teman-teman ya. Mesti disadari dulu nih ya. Oke, udah jelas ya Bu Mang sekarang ya. Jadi bosnya siapa ya? Ya, diingetin ya, Kak Andika itu bos Anda ya, itu bos Anda ya. Tapi bukan berarti dia bosi, teman-teman ya. Bukan berarti leader kita tuh cuma suruh-suruh, enggak, dia pasti akan kasih ilmunya semua buat Bu Mang dan buat teman-teman yang lain. Handayani, Mbak Mang. Tuturi Ya, Handayani. Tuturi Handayani. Itu bos kita, Ya, itu bos kita, betul, leader kita ya. Oke. Jadi sama Bu Andika juga sama, bosnya adalah ibunya kemarin ya. Jadi benar-benar beliau sangat turut sekali dengan bosnya ya, dan akhirnya Sekarang capailah Pak tujuan Komang dan Bunda, Mbak Mang. Sekarang bosnya Komang. G Anika, Betul. Bunda dan Pak Komang. Ya. Yes. Jangan lupa ya bosnya siapa ya. Bu Anika. Ya, Bunda. Bu Anika, kalau saya tanya, Bu Anika dulu kan pernah kerja di Puskesmas ya. Ya. Nah, kalau bosnya nyuruh sesuatu berani nggak nolak? Nggak berani, Bunda. Nanti dimutasi. Nah, ya kan ya. Nah, begitu juga sama ya, di bisnis ini juga sama ya. Di bisnis ini juga sama. Kalau leader Anda minta you prospek deh sehari 2, udah jangan dianalisa deh. Prospek kalau perlu 3, 5. Kira-kira bosnya tambah seneng nggak, Bu Anika? Tambah seneng, Bunda. Tambah seneng. Gizinya juga tambah banyak. Iya, kira-kira bosnya kasih doanya gimana nih sama timnya? Dia akan kasih doa lebih kenceng nggak kira-kira? Kalau dilihat istilahnya anak buahnya rajin. Tiap hari doanya. Iya, doanya tiap hari ya. Teman-teman, saya hanya Tambah berbagi kenceng. pengalaman. Kenapa Bu Mang? Doanya tambah kenceng, Bunda. Kalau Oh, anak tambah buahnya kenceng. rajin. Anak betul, pinter banget ya. Sama ya teman-teman, saya juga pada waktu ketika saya jadi agent, teman-teman ya, leader saya sering sekali telepon, dia tanya, Mbak lagi di mana nih? Karena kan leader saya itu adik sepupu saya. Saya bilang saya lagi prospek. Dia terkejut loh, malam-malam kok masih prospek, kata dia. Iya dong gitu. Waduh, doanya kencang teman-temannya. Setahun saya jadi Star Club waktu itu ya. Kenapa? Karena saya selalu kalau ditelepon sama leader saya benar-benar lagi prospek ya. Bukan lagi malas-malesan. Mungkin itu juga doa yang terbaik ya. Kenapa? Karena saya tahu bos saya nyuruh prospeknya 2, tapi saya prospeknya bisa 5, bisa 7, bisa 8 ya, karena nggak mau membuang-buang waktu ya. Seperti tadi seorang entrepreneur, seorang pebisnis pasti berpikir time is money ya. Jadi saya waktu itu hanya berpikir 1 tahun saya harus berprestasi. Kenapa 1 tahun harus berprestasi? Karena saya nggak mau saya mengajarkan orang, tapi saya sendiri nggak melakukan yang terbaik. Nah itu dia Bu Mang ya. Semoga bisa menjadi inspirasi juga Bu Mang ya, dan teman-teman yang lain di sini. Ya, makasih, Bunda. Sama-sama Bu Mang. Oke, silakan Kak Wira. Next slide. Kak Wira.
Kak Wira masih ke toilet kah? Oh tidak ya. Oke. Nah 7 alasan Anda bisa gagal di training 30, 60, 90. Selain yang tadi teman-teman ya. Selain tadi ini teman-teman ya. Kenapa makanya nanti 30, 60, 90 ini Anda mesti sering-sering curcol sama leadernya ya. Kenapa? Karena di sini ada kemungkinan teman-teman rasa takut kita terlalu menguasai diri kita ya. Yang kedua, kita tidak bisa mengatasi rasa takut tersebut teman-teman. Nah, ini ya. Jadi ini juga bisa menjadi penyebab kita itu bisa gagal 30, 60, 90 ya. Yang ketiga, karena nomor 1 dan nomor 2, akhirnya Anda menjadi tidak serius dengan goal. Kenapa? Karena rasa takut kita tuh terlalu menguasai kita, ya. Siapa di sini yang mungkin pernah takut ke tempat tertentu, tapi setelah ke sana nggak ada apa-apanya? Bu Ma pernah nggak Bu Ma mengalami rasa takut, tapi Anggi setelah pernah Sering ya? banget. Anggi pernah? Sering, Anggi? Bunda, sering. Pernah Bunda. Oke, kapan? Boleh tahu gimana kejadiannya? Waktu pertama Anggi jadi agent, Ya, Anggi pernah punya rasa takut banget. ya. Takutnya terhadap apa? Pertama ditolak. Ditolak, benar. Masuk akal ditolak. Terus? Iya. Ya, Terus nggak bisa cara penyampaiannya tuh gimana? yes. Lalu? Untuk cara memulai ngobrol sama calon prospek itu kayak gimana? Yes. Terus? Tuh, Lalu? Bunda. Oh, benar-benar. Akhirnya apa yang Anggi lakukan? Kalau Anggi itu aja sih Bunda. Hmm, Belajar. Belajar. Oke. Belajar. Bertanya ya tadi ya. Tanya ke Curhat leader. ya. Curhat ya. Iya. Oke, nah itu Iya. ya. Jadi tujuan 30, 60, 90 ini teman-teman curhat sama yang rekrut dan curhat sama leadernya karena leadernya lebih duluan aja. Dia lebih duluan ya tahu menghadapi rasa takut tersebut. Jadi jangan sampai 30, 60, 90 ini gagal karena kita tidak bisa menguasai rasa takut tadi. Akhirnya kalau nomor 1, nomor 2 tidak bisa kita atasi, akhirnya kita menjadi tidak serius dengan goal kita. Akhirnya kita mulai kayaknya ini bukan buat saya deh ya. Goal untuk punya income 10 juta, 20 juta, ingin punya mobil, ingin punya rumah, udah deh dikubur aja deh ya. Akhirnya seperti itu teman-teman ya. Jadi nomor 4, karena dia sudah tidak serius, akhirnya kehilangan minat, kehilangan antusias ya. Pertama-tama mungkin jelas goalnya ya. Lama-kelamaan kayak TV itu ya, ada berhentinya dia dan lama-kelamaan jadi hilang ya. Jadi mulai nggak jelas dan mulai kehilangan minat terhadap goal kita gitu ya, mulai nggak seksi goalnya ya. Dan kelima, Anda biasanya terlalu fokus dengan jangka pendek bukan dengan jangka panjang ya. Kenapa? Karena kita udah melihat ketakutan atau melihat wah betapa reaksinya kalau misalnya saya datang ke sana terus dia nggak mau menerima nasihat saya, terus akhirnya dia jadi musuhan sama saya dan akhirnya saya jadi kehilangan teman. Aduh, enggak. Jadi kita udah ketakutan itu lebih dulu ya. Nah, jadi buat teman-teman saya udah sampaikan ini di depan agar teman-teman jadi ngerti, oh ternyata itu dialami semua orang gitu ya. Termasuk saya juga ya, hari ini saya sudah kurang lebih 14 tahun ya di pekerjaan ini. Wah, meskipun hari ini saya skillnya udah terlatih, tetap aja teman-teman orang nolak saya ya. Jadi jangan pikir bahwa sehebat Dr. Lawson itu nggak pernah ditolak, semua juga ditolak teman-teman ya. Oke, jadi nomor 4 ini kalau Anda sudah nomor 1 dan nomor 3, Anda tidak bisa menguasai maka akan kehilangan minat dan antusias ya. Yang kedua terlalu fokus dengan jangka pendek aja ya. Tapi kalau tadi pagi siapa itu yang sharing ya, dia mengatakan Mei ya kalau nggak salah, ingat aja dengan tujuannya apa lagi ya. Jadi kalau kita sudah ingat dengan tujuan jangka panjang kita, oh saya pengen 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, saya pengen hidup saya menjadi sejahtera. Saya tidak mau 10-20 tahun lagi hidup saya bergantung sama orang lain. Misalnya seperti itu, maka saya siap menghadapi prosesnya ya. Jadi kalau misalnya seperti itu, yakin percaya teman-teman ya, 30, 60, 90 ini menjadi mengasihkan buat Anda ya. Itu ya. Nah, terus yang keenam, berhenti teman-teman. 30, 60, 90 ini biasanya akan gagal kalau Anda berhenti karena merasa tantangannya sangat keras. Aduh, sekeras begini ya cari duit ya. Aduh, belum tentu juga nih hasilnya. Lebih bagus saya kembali aja deh ke tempat kerjaan saya yang dulu ya. Yang dulu lebih pasti income-nya. Kalau di sini kagak pasti. Ya nggak pasti teman-teman karena naik terus teman-teman ya. Oke, jadi itu teman-teman ya, itu yang mesti harus disadari ya. Jadi berhenti karena merasa tantangan terlalu berat.
Yang ketujuh teman-teman, biasanya alasan Anda gagal di 30, 60, 90 itu kurang tekor ya. Apa itu tekor? Tekor itu terbuka, kosong dan rendah ya. Jadi tolong ditinggalkan dulu pengalamannya Anda teman-teman ya. Anda sehebat apapun di bidang Anda dulu, kalau masuk ke bidang di sini teman-teman mesti tekor ya. Karena kalau nggak tekor teman-teman ya, akhirnya kita nggak bertelur gitu ya. Nyambung nggak Bu Mang ya omongan saya? Semoga nyambung ya. Kalau nggak tekor nggak bertelur loh ya. Di sini mau nggak Anda bertelur emas semuanya? Mau apa mau banget? Ayo, mau apa mau banget? Mau banget, mau banget. Mau banget ya. Ya. Jadi kalau sering-sering mau bertelur, ayolah tekor ya. Dan jangan terpaku dengan masa lalu ya. Bu, saya nggak pernah punya pengalaman. Ya. Bunda, kita nggak mau bertelur emas, kita mau beruang. Iya. Ya, boleh apa aja ya. Oke, kenapa ayam bisa begitu banyak? Karena dia bertelur ya. Oke, jadi bertelur aja nggak apa-apa. Burung juga bertelur ya. Semuanya banyak karena bertelur ya. Jadi nggak apa-apa kita bertelur. Makanya Prudential bilangnya pecah telur ya. Nggak ada pecah anak ya, pecah telur ya. Oke, dan jadi Pecah uang, biar komisinya masuk. ya, pokoknya intinya mesti tekor ya. Ingat ya, kalau Anda tekor maka akan Anda sangat mudah sekali bertelur ya. Dan masih terpaku biasanya dengan masa lalu. Saya nggak punya pengalaman Bu, punya income 20 juta. Kayaknya saya nggak mungkin punya income 20 juta. Aduh, saya bisa sukses nggak di masa depan. Nah, pernyataan-pernnyaataan seperti itu teman-teman yang biasanya akan membuat 30, 60, 90 Anda gagal. Jadi 30, 60, 90 ini tanggung jawabnya siapa? Halo? Dalam kendalinya siapa? Diri sendiri. Iya, diri sendiri ya. Tetap berkolaborasi juga sama leadernya pastinya ya. Oke, silakan next slide. Wira. Nah, ini teman-teman ya. Satu hal yang mau saya bagikan. Di sini ada namanya pewarisan teman-teman ya. Nah, di sini kita mengantisipasi kondisi hidup kita yang ketiga, yaitu tidak hidup dan tidak produktif. Ya, jadi kalau teman-teman jual yang namanya satu produk bernama pewarisan teman-teman ya, anggap deh premi tahunannya adalah 32 juta ya. 32 juta itu setara dengan berapa ya sebulan ya teman-teman? Sekitar 2,5 juta ya kurang lebih ya. Ya anggaplah seperti itu ya, dengan uang pertanggungan 3 miliar ya teman-teman ya. Kalau Anda jual satu polis teman-teman ya, Anda jual satu polis per bulan, itu komisi yang Anda terima dalam 1 tahun itu 164 juta loh teman-teman. Keren apa keren banget? Ya. Halo. Keren Bunda, keren. Ya, ini setahun loh ya. Anda hanya jual satu polis per bulan dengan premi tahunan 32 juta dengan uang pertanggungan udah 3 miliar teman-teman. Jadi kalau 3 miliar dengan 30 juta itu setara dengan 1% teman-teman. Dan ini pun yang dipakai sebagai contoh itu usia 35 tahun, pria, tidak merokok teman-teman. Ya, kalau Anda berhasil menjual satu polis teman-teman ya, berarti kalau Anda menjualnya selama 2 tahun saja, 2 siklus penjualan, ya, maka Anda itu di tahun kedua sudah mengantongi income 295 juta. Bu, saya nggak mau satu polis sebulan, saya maunya 2 polis sebulan. Income Anda 328 juta. Di tahun kedua Anda sudah menikmati income 590 juta. Ini saya ngomong sebagai pedagang teman-teman ya, karena Anda jualan polis terus. Saya nggak ngomong pebisnis dulu ya, saya ngomong sebagai pedagang dulu. Ya, kalau Anda bisa jual 3 polis dalam sebulan, maka komisi Anda, uang yang Anda kantongi itu sudah 492 juta. Di tahun kedua, Anda sudah ngantongi 885 juta. Kira-kira kalau Anda mau jadi pedagang 2 tahun, sudah lumayan disebut kaya ini kira-kira 2 tahun aja. Kalau Anda jual satu polis saja, Anda sudah punya income 295 juta. Kayak sudah ya, udah lumayan kan ya. Nah, jual satu polis saja loh, preminya 32 juta, UP-nya 3 miliar. Ya, jadi kita bisa memberikan kepastian kepada satu keluarga bahwa dia itu kalau dia tutup usia
maka dia itu sudah meninggalkan anaknya dalam kondisi milioner. Dia meninggal dalam kondisi milioner, teman-teman. Ya, padahal dia hanya menyisihkan 32 juta. Berarti preminya sebulan rata-rata 3 juta. Ya, kurang lebih lah ya, biar gampang hitungnya 3 juta. Itu berarti dia menyisihkan 100.000 sehari loh, teman-teman. Tapi dia benar-benar menyayangi keluarganya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau mindset kita, dia berjuang untuk keluarganya aja mau, masa menyisihkan 100.000 aja nggak mau sih, gitu kan ya. Nah, jadi di sini Anda sudah punya potensi untuk punya income sebesar 295 juta kalau jual 1 polis, teman-teman. Ya, gimana kalau bisa Anda jual 2 polis? Kalau Anda jual 3 polis, maka income Anda udah dipastikan ya 492 juta, tahun kedua 885. Ya. Nah, ayo teman-teman, coba sekarang Anda bikin komitmen. Anda pengen jualnya berapa nih perwarisan? 1 polis sebulan, 2 polis sebulan, atau 3 polis sebulan? Boleh dong di-chat. Di-chat, siapa tahu ya doa Anda terkabul. Ini sekarang hari baik loh. Buat yang ngechat Astungkare ya. 3 polis. Terjawab. Woi, Anggi 3 polis sebulan. Bagus. Astungkare terjawab doanya. Anggi aja nih yang mau duit. Polis. Woi, Lucy 2 polis. Mei mau berapa Mei? Woi, Pak Bu Komang 2 polis juga sebulan. Ya ini loh. Udah dikasih menunya ya. Oh, 3 polis katanya, Bun. Siapa 3 polis? Mei. Catat. Woi, Mei 3 polis, catat ya. Dari sini aja udah ketahuan Anda mau jadi pedagang yang seperti apa. Ingat ya, jumlah penduduk kita 275 juta, agentnya baru 330.000, penetrasinya baru 15%, masih banyak banget ya. Pasarnya masih gila-gilaan ya. Oke, itu data tahun 2020 loh teman-teman ya. Comparison tadi. Silakan next slide. Oh ya teman-teman, hari ini juga ada bagaimana caranya jualan Pru Cinta ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman setelah selesai ini boleh masuk ke next Zoom berikutnya ya. Oh, ini banyak sekali Zoom-nya ya, tapi kita yakin percaya kalau teman-teman pahami ini ya, teman-teman pahami ini kita akan jadi luar biasa dahsyat ya. Nah, sebagai pedagang teman-teman di sini ada hari pertama sampai hari kedua. Kita akan kasih tahu nanti bagaimana caranya. Yang kedua adalah kebiasaan yang dijalani sehari-hari, pastinya SMK. Nanti hubungi pengundang Anda, bagaimana caranya buat SMK, ya, karena SMK itu adalah sistem manajemen kegiatan Anda. Dan yang ketiga adalah tentang kompensasi dan mindset kita sebagai seorang pedagang. Itu nanti di hari keempat, teman-teman, ya. Oke, karena kita nanti ada 8 sesi pertemuan, ya. Oke, next slide. Nah, sedangkan kita sebagai pebisnis itu ada 3 bagian yang mesti teman-teman nanti pahami dulu ya. Yang pertama adalah sebagai kita akan mengasah skill di perekrutan. Itu hari ke-5 ya sampai dengan hari ke-6 itu ada 3 kebenaran tentang sebuah perekrutan. Lalu yang di bagian kedua itu ada tentang skill mengasah tentang manajemen, di mana itu hari ke-7 juga ada 3 kebenaran yang akan dibagikan. Lalu yang ketiga itu ada tentang mengasah leadership kita dan budaya kerja kita. Itu nanti di hari yang terakhir ya teman-teman ya. Ya. Oke, nanti itu sebagai bagian daripada kita sebagai pebisnis teman-teman ya. Jadi nanti ada 3 bagian. Kalau kita ingin memahami diri kita sebagai pebisnis yang benar-benar kita membangun tim, membangun orang sebagai builder ya. Jadi ada perekrutan, ada manajemen, dan ada leadership serta budaya. Ya, berikutnya. Kak Pertiwi, ya. Boleh Kak ini materinya nanti di-share di WAG ya Kak? Soalnya tampilan yang di Zoom saat ini, dia ini kalau kita screenshot, ini ada kayak balok-balok hitam itu loh Kak, nggak kelihatan tulisannya. Ya. Oke. Nanti siap dikoordinasi dengan IT kita ya. Kak Wira, nanti tolong dibantu ya Kak. Nah, ini baru kelihatan nih. Nah, ini sudah lebih jelas nih. Ya, hari ke-8 ada 2 kebenaran. Ya, silakan next slide Kak Wira. Oke, nah teman-teman, sesuai dengan budaya Pru Citra, nanti 30, 60, 90 ini peserta Zoom, ayo kita saling menghargai dengan cara buka video, bersemangat dan antusias ya. Jadi jangan kehilangan antusias ya teman-teman ya, karena kalau kita sudah
ingin jadi sukses ya memang harus berani tampil ya teman-teman ya, termasuk juga dengan cara buka Zoom ya. PSBB ya teman-teman singkatannya, peserta Zoom saling menghargai, buka video, bersemangat dan antusias. Itu dia ya. Oke, berikutnya Kak Wira. Nah, Kak Mei udah bagus nih ya. Berani buka video, ciri-ciri orang sukses ya. Silakan Kak Wira. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut. Halo? Belum ada, Bunda. Belum ada. Sudah paham kira-kira apa penyebab kesalahan dan kegagalan di 30, 60, 90? Siapa yang udah ngikutin kemarin training hit ya? Bu Komang ikutin training hit kan ya? Suara Bu Mang. Ya, ngikutin training hit kan ya Bu Mang? M3 belum, nggak ikut saya kemarin, Bunda. Oh, nggak ikut mentor menti ya? Nggak. Pasti bukan. Nggak ikut Bu Komangnya, Bunda. Karena masih pengabenan waktu training hit itu ya, Mbak Komang ya. Ya. Iya. Kak Lucy ikut ya? Hit. 3 bulan, Januari, Maret. Yang terakhir nggak kayak Ibu minggu kemarin. Ya. Nah, artinya coba tadi dianalisa, Kak Lucy. 7 kesalahan dan 7 alasan kegagalan orang ngikutin 30, 60, 90. Masuk akal nggak yang tadi? Masuk akal, Bu. Terutama yang 7 kesalahan. 7 kesalahan. Bagian mana Kak Lucy? Yang paling menurut Kak Lucy itu menyebabkan seseorang bisa gagal nih 30, 60, 90. Tidak mengambil di poin kedua, Bu, tidak mengambil tujuan yang serius, yang benar-benar gitu. Ya. Itu berpengaruh besar? Proses berjalan kita mana? Sama nomor 3, Bun. Ya, coba ditampilkan tadi kesalahan itu, Kak Wira. Sama nomor 3, pola pikirnya tetap aja yang begitu. Tujuannya benar sebenarnya. Ketujuh-tujuhnya benar ya? Tapi yang tepat bagi masing-masing orang mungkin. Iya, kayaknya setiap orang itu menunjuk sesuai dengan porsinya. Kayaknya semua dah. Tinggal poinnya aja diolah-alik. 7 kesalahan umum ya. Tadi yang mana? Kak Lucy? Kak Lucy yang bagian mana tadi? Poin Nomor 2. Nomor 2, tidak mengambil tujuan dengan serius ya. Ini ya. Ya. Ini Kalau saya penyebab nomor yang 3, paling Bun. besar ya. Kalau saya nomor 3, Bun. Nomor 3, pola pikir yang tetap atau tidak berkembang ya. Oke, great. Baik ya. Jadi kita udah bisa dapat ya sebenarnya di 7 ini menjadi problem yang sering terjadi ya. Dan terutama 7 alasan yang tadi juga ya. Ya, silakan Kak Wira. Ini masuk kali ini nggak pernah kayak gitu. Tenang. Nah, ini ya teman-teman ya. Kita bangun kesadaran dulu ya teman-teman ya. Bahwa setiap apapun yang ingin kita ambil, baik itu 30, 60, 90 pun, artinya kita harus siap keluar dulu dari zona nyaman ke zona pembelajaran ya. Kita harus siap dulu belajar. Nah, di sini kadang-kadang ya, tadi itu ada pola, kita masih dikuasai rasa takut ya. Rasa takut salah, rasa takut kita dimarahin sama bos kita, dalam hal ini kita leader kita ya. Aduh, kalau saya nggak lakukan nanti saya dibilang gimana gitu ya. Biasanya ini ya teman-teman ya, karena kita nggak berani keluar dari zona nyaman ini. Ya, aduh saya lebih bagus bersembunyi di balik zona nyaman. Ya, karena kalau saya nanti bertanya atau saya curhat sama leader saya, nanti saya disalah-salahin. Atau misalnya saya dikatakan begini, aduh kamu gitu aja nggak bisa, cuman ngomong gitu aja masa sih nggak bisa. Nah, jadi itu kadang-kadang itu bisa menyurutkan semangat kita untuk belajar teman-teman. Ya, jadi di sini juga sebenarnya masukan bagi saya dan kepada para leader-leader ya, dan para mentor-mentor juga di sini,
bahwa pada waktu ketika dia mengalami proses seperti itu, mari kita respect for other, mari kita sama-sama belajar. Jadi sebenarnya kalau agent kita curhat sama kita, sebenarnya kita juga bisa dapat belajar dari sana, ya. Jadi para leader juga di sini sebenarnya mengingatkan saya juga, mari kita pada waktu ketika agent kita curhat, jangan dulu dihakimi, ya. Tapi mari kita dengarkan dulu, pahami dulu, sehingga akhirnya kita dapat solusi sama-sama. Dan kalau sudah ada kolaborasi antara agent sama leader seperti tadi, biasanya akan masuk kepada zona pertumbuhan. Jadi leadernya bertumbuh, agentnya juga bertumbuh. Kalau sudah sama-sama bertumbuh, rasa saling percaya, rasa saling menghargai, rasa saling belajar, barulah akan masuk kepada zona pencapaian. Jadi di sini dengan ada kesadaran 4 zona ini, kita yakin percaya teman-teman. Leader harus diajak kolaborasi. Dan leader juga sama agent harus berkolaborasi. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tapi yang ada, yang mana saling bermanfaat. Ya, sehingga kalau kedua-duanya belajar, leader dan agent belajar, barulah ada zona pertumbuhan. Ya, kalau sama-sama bertumbuh, barulah sama-sama akan mencapai pencapaian. Agentnya sukses, leadernya juga tambah sukses, gitu ya. Dapat ya teman-teman ya? Kita kesadarannya ya. Iya, udah. Ya, ready untuk belajar sama-sama leader. Jangan takut, jangan takut salah, karena leader juga sekarang udah sepakat kita nggak saling menyalahkan ya, tapi kita saling belajar ya. Oke, berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Ya, oke. Kayaknya Kak Lucy paling paham nih ya. Oke, berikutnya. Bagaimana 30, 60, 90 ini bisa berhasil? Ini teman-teman ya, keberhasilan manusia dalam belajar dan mengingat informasi 10% dari apa yang dibaca, 20% dari apa yang didengar, 30% dari apa yang dilihat, 50% dari apa yang dia lihat dan dia dengar. Jadi teman-teman ini baru melihat dan baru mendengar. Jadi baru 50% suksesnya. Ya, 70% dari apa yang dikatakan. Makanya siapa yang ngasih speak sebenarnya dia yang banyak belajar teman-teman. Ya. Tapi 90% kesuksesan itu sangat dipengaruhi dari apa yang dia katakan dan dari apa yang dilakukan. Jadi kalau Anda mau mendekat kepada kesuksesan, contoh misalnya saya pengen income 10, 20 juta, 100 juta. Jadi teman-teman tidak ada cara lain. Anda harus melakukan 90% tadi, mengatakan dan melakukan. Ya, pengalaman saya pribadi juga teman-teman ya. Saya merasa bahwa pada waktu ketika saya punya orang tua sakit, ya, itu selalu saya katakan. Setiap ketemu orang saya selalu katakan betapa bapak saya sakit itu kami itu mengalami musibah keuangan. Ya, itu selalu saya katakan dan saya selalu lakukan itu sehingga akhirnya apa? Sehingga pada waktu ketika saya mengatakan, ayo sisihkan 10-30% penghasilan Anda dan saya juga lakukan menyisihkan 10-30%, itu berpengaruh besar sekali teman-teman. Karena kita melakukan apa yang kita katakan dan kita mengatakan apa yang kita lakukan. Jadi itu akan membangun 90%, ya. Jadi oleh karena itu apa yang Anda dapatkan pada pagi hari ini teman-teman ya, malam hari ini Anda boleh katakan ini dan Anda boleh lakukan ya. Dengan begitu Anda akan belajar akan lebih banyak lagi ya. Oke, berikutnya Kak Wira. Ya, silakan Kak Wira. Ya, teman-teman, seperti yang sudah kita sering singgung, ya. Jadi bisnis ini di mana kita hanya mesti ready, teman-teman ya. Jadi bahasa Indonesianya siap. Sangat sederhana, edukasi 10, ya. Interaktif, seringlah berinteraksi dengan banyak orang. Semakin banyak orang yang Anda temui, semakin bagus. Ada approaching, pendekatan nanti dengan 3 F, ada family, ada finance, dan ada future. Banyak-banyak bertanya, dan pastikan Anda juga punya perform yang bagus, teman-teman ya. Karena kalau kita nggak punya penampilan yang bagus, ketemu dengan orang, ya kita nggak ada punya skill yang bagus untuk bisa berkomunikasi dengan orang, ya bagaimana kita mampu berkomunikasi. Jadi kalau tadi pertanyaannya, bagaimana caranya berkomunikasi, Anda harus siap teman-teman. Ya, jadi yang pertama sederhanakan pikiran dulu, ya dengan cara
singkirkan dulu rasa takut, ya jangan dulu ketakutan yang diawali, tapi mari kita ready dulu bilang sama diri kita bahwa saya siap gitu ya. Jadi simple, ada interaksi dengan orang karena tugas kita hanya berinteraksi, ada approaching dan asking, dan pastinya performance sama personal branding. Apa yang dimaksud personal branding? Personal branding artinya Anda harus berani mengucapkan atau mengatakan kepada orang-orang yang Anda temui bahwa hari ini tugas Anda adalah sebagai perencana keuangan. Sebentar ya teman-teman, saya cari charger dulu. Ya, oke ya teman-teman ya. Jadi dalam hal ini kita harus berani dulu menyampaikan diri kita siapa teman-teman. Kalau Anda masih takut bilang diri Anda prudensial, bilang aja, saya baru belajar 30, 60, 90. Dan saya diajarkan bagaimana caranya bahwa kalau kita hidup sehat produktif itu kita masih punya uang gitu ya. Tapi bagaimana kalau saya hidup tidak sehat dan tidak produktif? Apalagi kalau tidak hidup tidak produktif. Saya baru aja belajar. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Anda? Nah, kan seperti itu ya. Jadi itu boleh kita sampaikan ya teman-teman ya. Jadi di sana kita boleh personal branding bahwa hari ini saya belajar tentang perencanaan keuangan. Kalau orang yang misalnya ternyata yang diajak cerita, dia penasaran, kayak apa sih perencanaan keuangan? Anda boleh ya minta bantuan leader Anda untuk tahu caranya gimana gitu ya. Kalau yang baru ya, Anda boleh minta tolong kepada leader Anda, tapi itu pun biasanya berdasarkan kesepakatan. Berapa kali Anda boleh minta tolong sama leader ya. Kenapa? Karena kita juga nggak mau teman-teman ya. Kalau nanti yang pintar leadernya terus ya. Karena sebenarnya ini dibangun ya dari diri kita sendiri ya. Jadi saya juga pengalaman teman-teman pada waktu ketika saya mengajak leader saya juga nggak closing ya. Tapi bagaimana orang itu sudah percaya sama kita. Jadi kitalah yang membangun personal branding kita ya. Seringnya gitu ya Bun ya, pada saat ngajak leader nggak closing ya Bun? Ya, triknya seperti itu, biar nggak diajakin lagi. Oh enggak ya. Enggak ya. Enggak, kita serius loh ya. Iya, saya ngajak Pak Komang closing loh langsung 4 waktu itu ya. Wah, 1 juta lagi ya. Jadi enggak ya. Jadi memang ada waktunya kapan bisa closing, kapan enggak. Jadi itu sangat dipengaruhi oleh keyakinan kita lagi teman-teman ya. Itu personal branding ya. Jadi kita harus berani menyampaikan diri kita ini siapa. Kalau Anda mau 30, 60, 90-nya gaspol, jos, gandos, top, markotop gitu ya. Silakan berikutnya Kak Wira. Nggak boleh malu-malu ya bilang kita perencanaan keuangan. Oke, nah ini teman-teman rumus sukses 30, 60, 90. Kalau tadi kesalahannya, ini rumus suksesnya. Apa rumus suksesnya? Sederhana sekali, be kali do sama dengan have. Ya, kalau misalnya kita punya B1 ya teman-teman ya, saya pinjam Kak Lucy lagi. Kak Lucy, boleh saya pinjam? Ya Bu. Kalau kita punya B-nya 1, do-nya 10, kita melakukan 10, tapi B kita cuma 1. Berarti hasilnya berapa Kak Lucy? 1 kali 10 berapa? 10. 10. 10 Bu. Tapi kalau B kita ada 5, do-nya 10. Jadi 5 kali 10 ada berapa Kak Lucy? 50 Bu. 50. Kalau B kita 10, do-nya kita juga 10, action kita 10. Jadi suksesnya berapa Kak Lucy? 100 Bu. 100. Sekarang udah jelas ya teman-teman, kenapa ada pedagang kelihatannya kok dia sukses banget. Padahal dia ngomongnya sama kayak saya. Nah ini yang membedakan teman-teman. B itu adalah sikap kita. Seperti tadi attitude. Kedua karakter, pola pikir, dan keyakinan. Kalau dia punya keyakinannya penuh, pola pikirnya growth mindset, karakternya baik, senang nolong orang, sikapnya juga jelas ya. Tidak abu-abu, tidak putih, tidak hitam, tapi dia udah jelas nih ya. Jadi benar-benar dia kalau hitam ya hitam, putih ya putih gitu ya, sikapnya jelas, goalnya jelas ya. Itu yang disebut namanya B-nya itu udah tinggi teman-teman. Ya, itu yang menyebabkan kenapa orang-orang yang punya B gede ya, hasilnya bisa sama meskipun actionnya cuma 1. Kalau dia B-nya adalah 10, dia melakukan do 1, itu hasilnya udah sama 10 teman-teman. Ya, jadi yang disebut do adalah apa? Aktivitas, skill, knowledge. Ya. Tapi boleh aktivitasnya banyak, skillnya tinggi, knowledge-nya tinggi,
Tapi kalau sikap mentalnya, mohon maaf teman-teman, di bawah garis. Karakternya di bawah garis, pola pikirnya juga kaku, ya. Kepercayaan dia juga sangat lemah, maka D-nya juga rendah, ya. Meskipun do-nya dia beratus-ratus kali do-nya, ya. Nah, jadi ini teman-teman ya, ini rumus sukses. Ini nanti akan dibedah lebih panjang lagi. Saya hanya highlight aja dulu, sehingga 30, 60, 90 kita akan lebih mengasah itu nanti teman-teman, ya. Yuk berikutnya. Kak Wira. Nah, ini teman-teman ya. Saya mengharapkan nanti teman-teman juga punya goal-goal seperti ini ya. Ada goal spiritual, ada goal finansial, Anda pengen karirnya seperti apa, pengen keluarganya kayak apa, ya ini juga nanti boleh ditulis ya teman-teman ya. Jadi nanti materi ini akan saya bagikan, Anda boleh tulis saya pengen spiritual apa. Misalnya saya pengen bisa sembahyang tepat waktu misalnya seperti itu boleh Anda tulis. Finansial, Anda pengen punya income berapa misalnya. Dalam waktu 90 hari ini saya pengen bisa punya income berapa, boleh ditulis. Karir misalnya, karir saya pengen naik kelas misalnya seperti itu ya. Di Prudential ini sudah ada kelas-kelasnya, ada karir-karirnya juga. Keluarga ingin mengajak misalnya keluarga makan di hotel mana misalnya atau di restoran apa, silahkan Anda tulis di sana. Anda pengen liburan misalnya silahkan. Pengembangan diri, pengen belajar seperti apa? Oh saya pengen belajar menambah skill kemampuan diri saya, itu juga boleh ditulis ya. Petualangan wisata misalnya nih karena pandemi ya mungkin bertualang belum dulu ya. Tapi di Prudential kita juga ada ya teman-teman semacam perjalanan gratis ke London tahun ini teman-teman. Nah itu juga boleh kalau misalnya itu juga bagian dari goal Anda. Putus-putus. Putus-putus ya? Halo? Halo? Masuk suara saya Kak Lucy? Baru masuk Bun. Baru sudah Oke, ini. baru masuk. Iya. Nah, jadi teman-teman boleh tulis ini. Sosial misalnya dalam 1 bulan, saya pengen punya rencana berdonasi berapa. Saya pengen misalnya memberikan ke anak panti asuhan berapa. Ya, ke panti jompo misalnya. Saya pengen berbagi ke orang-orang keluarga saya yang tidak mampu misalnya. Itu Anda boleh tulis di sana. Lalu materi, saya pengen punya materi apa? Misalnya saya pengen punya emas batangan, boleh. Saya pengen punya mobil, boleh. Saya pengen punya rumah. Pokoknya sifatnya materi yang bisa tampak nyata. Ya. Nah setelah Anda tulis seperti ini, ya, nah itu yang disebut tadi, ya, goal 30, 60, 90 harus dalam bentuk jangka panjang dan harus juga dalam bentuk cukup banyak teman-teman. Jadi jangan bikin goal tuh hanya satu saja. Oh saya pengen income 20 juta, jangan gitu aja teman-teman. Boleh Anda bikin agar keseimbangan ini terjadi teman-teman. Jadi kalau kayak roda teman-teman ya, coba bayangkan kalau Anda punya mobil, tapi rodanya kempes ya. Atau misalnya ini penyok ya, ini kalau kayak bola itu penyok sana, penyok sini. Ya, nyaman nggak menaiki bola tersebut? Atau menaiki roda tersebut ya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita hanya uang aja yang sukses, ya, tapi keluarga berantakan, enak nggak gitu kan ya? Atau misalnya kita wah sukses kaya raya ya, tapi mohon maaf ya jarang berdoa. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi kita diajarkan di 30, 60, 90 ini untuk punya goal dari aspek kehidupan yang komprehensif ini teman-teman. Sehingga pada waktu ketika Anda melakukan 30, 60, 90 seperti tadi ya, Anda sudah punya goal yang jelas. Nah ini ya, ini step by stepnya teman-teman ya. Boleh ditulis ini karena nanti di pertemuan berikutnya ini ada PR teman-teman ya. Jadi PR-nya yang pertama adalah Anda mesti buat ini dulu PR-nya ya, karena nanti kita akan ketemu di hari Sabtu ya, setelah selesai FCT kita akan masuk lagi ke PR ini teman-teman ya. Jadi wajib semua yang 30, 60, 90 harus punya ini. Harus punya goal ini. Tulis saja. Minimal masing-masing ada 3. Spiritual ada 3, finansial ada 3, bisnis karir ada 3 dan lain sebagainya ya. Boleh ditulis ya. Bu, kalau bisa 1 aja gimana? Nggak apa-apa. Yang penting buat dulu ya. Itu dulu. Jangan terlalu banyak nanya, tapi buat aja dulu ya. Biasakan gitu ya. Bisnis apa Bu yang bagus? Bisnis yang nggak ditanyain, bisnis yang dikerjakan gitu ya. Nah jadi sama seperti ini, kerjakan aja teman-teman PR-nya ya, dan nanti kita lihat sehingga 30, 60, 90 ini bisa berdampak ya terhadap hidup kita. Oke, berikutnya Kak Wira. Ya, sebentar. Sampai sini ada pertanyaan dulu masalah PR tadi, bisa dibuat
Pengennya apa? Bisa ya? Bisa ya? Oke, kita buat dulu nanti itu ya. PR-nya ketemu hari Sabtu. Ya, ketemu hari Sabtu nanti ya. ke leader. Ya, kalau enggak paham boleh tanya ke leader. Pokoknya intinya buat dulu ya. Tanya ke bos. Ah, ini bagus nih, keren nih. Tanya ke bosnya biar nggak lupa siapa bosnya ya. Pokoknya gini teman-teman, kita kerja tuh mah udah harus kayak karyawan ya, tapi mental mindsetnya udah kayak pebisnis gitu dong ya. Itu biasanya gaspol ya. Nah ini teman-teman, kalau Anda pengen masuk ke jalur pebisnis ya, Anda mesti senang juga melihat orang lain sukses ya. Biasanya penyakitnya susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah, tapi kalau orang-orang yang di jalur pebisnis, dia akan senang melihat orang sukses dan sukses untuk melihat orang-orang lain senang gitu ya. Nah, jadi Anda mesti ajak orang untuk juga sukses di bisnis ini. Ya, dimulai dengan 2 saja teman-teman, karena kalau Anda melakukan itu dengan disiplin 2 di tahun ke-10 teman-teman, wah, tim Anda sudah pasti akan sangat besar. Kenapa? Karena di sini ada eksponensial. Ya, tapi tugas kita lakukan dulu tugas kita dengan benar ya. Jadi sama seperti Kak Anggi ya, baru join di bisnis ini dalam waktu 90 hari udah bahkan bisa tembus 12 polis ya. Itu juga keren banget ya Kak Anggi ya. Jadi Kak Anggi ini benar-benar bisa menunjukkan komitmennya, menunjukkan karakternya, menunjukkan sikapnya, attitude-nya, sehingga akhirnya kalau yang saya tahu ya, kelebihan Kak Anggi ini adalah beliau tekor ya. Jadi terbuka, kosong, rendah, benar-benar mau belajar dan langsung praktekkan apa yang dia pelajari. Itu yang saya lihat, sehingga 30, 60, 90 ini jadi sukses untuk dia ya, dan semoga ini bisa terjaga terus ya Kak Anggi dan bisa mewujud dengan goal-goal Kak Anggi yang lebih besar. Iya, Bunda. Ya. Oke, dan sekarang beliau pun juga sudah mulai merekrut. Ya, ini tadi ada sebelahnya ada cewek cantik juga ya. Siapa namanya nih? Kak Dena ya? Iya, Kak Dena. Ada cewek cantik juga, nah dia juga ingin mengajak temannya sukses. Nah ini teman-teman ya, jadi dia di tahun pertama pun sudah mulai menyusun ya, belum pun 1 tahun beliau sudah menyusun, agen-agennya direkrut karena beliau tahu kekuatan daripada eksponensial ini teman-teman ya. Oke, berikutnya. Silakan Kak Wira. Nah, sekarang gini pertanyaannya, Bu, bagaimana cara saya dapat melakukan? Ya, saya tahu Bu ada duit gede, saya tahu Bu saya harus mengatasi rasa takut. Tapi gimana cara saya melakukan? Benar kan? Ini pertanyaannya kita semua ya. Benar nggak sih? Benar. Benar nggak sih? Pertanyaannya kok pakai sih? Ya, oke. Benar apa benar banget? Benar Benar banget. Ya, kan ini pertanyaannya. Oke, berikutnya silakan. Kak Wira. Ini keren banget ya IT kita ya. Wah, ciami ini penampilannya. Nah, ini teman-teman, nanti tugas kita dalam pertemuan sampai terakhir, kita akan 4 pertemuan ya. 4 pertemuan adalah 1, dari mana asal prospek saya. Kedua, di mana saya mendapat nama untuk saya telepon. Ketiga, setelah saya dapat nama, bagaimana cara saya nelpon. Yang keempat, jika saya dapat janji temu dari telepon tersebut, gimana cara saya berbicara dengan prospek? Yang kelima, bagaimana jika saya tidak dapat menjawab keberatan-keberatan mereka? Yang keenam, bagaimana saya melakukan closing penjualan? Yang ketujuh, bagaimana 30 hari pertama saya, 60 hari, dan 90 hari pertama saya? Seperti apakah hari-hari yang harus saya jalani? Bagaimana saya dibayar? Dan yang ke-10, apa hal terburuk yang bisa terjadi jika saya mengambil sebuah keputusan dari pilihan. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan di depan tadi teman-teman, untuk para pedagang ya kita akan berikan 3 bagian ini. Nomor 1 sampai 6 itu bicara tentang how to Anda menjual, Anda berdagang. Yang nomor 7 sama nomor 8 itu adalah poin Anda melakukan habit, kebiasaan untuk bertemu sama orang, edukasi, ya. Lalu yang nomor 9, Anda bicara tentang kompensasi. Tadi saya ada singgung sedikit tentang kompensasi kalau Anda berjualan 1 polis dalam 1 bulan. Ya. Yang ke-10, apa hal terburuk atau mindset-nya. Ya. Saya pinjam Kak Anggi sebentar, boleh Kak Anggi? Ya. Boleh. Kak Anggi, kalau misalnya kamu mengedukasi seseorang dan orang itu tidak mau ikut sama kamu ruginya di mana? Ada rugi nggak? Enggak. Nggak ada. Tambah pintar nggak kira-kira? Pinter. Tambah pintar kan? Karena kamu dapat penolakan. Kamu dapat Iya. satu ide, oh ternyata nasabah saya cara nolaknya begini. Boleh nggak kamu nanya nih cara handle-nya ke leader?
Boleh banget. Boleh kan? Karena tadi tujuan 30, 60, 90 kamu curhat. Ya, kamu cari apa coach-nya kamu, cari pelatihmu, gitu loh. Tujuannya itu. Karena kalau kamu 30, 60, 90 kamu nggak cepet-cepet cari leadermu, ya rugi sendiri gitu loh. Jelas ya? Jelas Kang Anggi ya? Jelas Bunda. Jadi nomor 10 adalah Anda harus punya mindset bahwa saya tuh nggak ada rugi nih. Kalau saya mau cerita banyak orang pun saya nggak rugi. Saya mau cerita sehari 5 pun, saya cerita 10 pun kamu nggak rugi gitu loh. Jelas ya Anggi ya? Dapat ya? Jelas Bunda. Jelas ya. Jadi ini Dapat. nanti yang nanti 10 ini akan kita bahas ya sampai di pertemuan keempat teman-teman. Ya. Kenapa harus kita bahas? Karena ini sudah how to-nya. Tapi minggu ini teman-teman, ini kan hari Senin nih, kita ketemu hari Sabtu. Anda selesaikan dulu big why-nya. Anda selesaikan dulu kenapa saya mau menjalani 30, 60, 90. Ya. Dapat ya teman-teman ya. Paling tidak Anda bikin deh roda kehidupan dulu deh. Itu yang tadi itu adalah roda ya. Bikin dulu, saya maunya spiritual saya gimana, finansial saya maunya gimana. Coba dibuat dulu sampai di nanti ya setelah selesai acara ini ya. Dan kita akan bahas itu nanti di hari Sabtu teman-teman ya. Oke, berikutnya Kak Wira. Nanti ini cara-caranya teman-teman ya. Ini cara-caranya ya 10 ini ya. Oke, saya nggak bahas ini dulu teman-teman ya, karena biar nggak terlalu banyak. Oke, saya nggak bahas dulu ini percakapan cara presentasi ini karena saya mau teman-teman tahu dulu tujuan 30, 60, 90 ini apa, lalu kesalahan-kesalahan umumnya terjadi seperti apa, lalu potensinya seperti apa. Karena tadi kita tahu 275 juta penduduk Indonesia ini udah sangat besar banget marketnya ya. Jadi kalau kita nggak mau ambil itu, kita nggak mau personal branding, ya kita sendiri yang rugi gitu ya. Oke, jangan dulu dibuka ini Kak Wira, karena ini juga waktu sudah sangat mepet, kita belum bisa bahas itu dulu, bagaimana cara presentasi, ya. Tapi sebenarnya materi itu udah saya bagikan juga kepada para leaders. Sebenarnya kalau mau dibagikan kepada timnya juga boleh itu ya, 3F itu ya. Oke, silakan saya kembalikan kepada para peserta. Jika ada yang mau ditanyakan, 1 pertanyaan boleh ya, atau 2 pertanyaan agar teman-teman bisa dapat satu kesadaran ya, bagaimana 30, 60, 90 itu bisa terjadi kesuksesan atau bahkan juga bisa terjadi kegagalan ya. Oke, baik teman-teman. Ini ada yang mau ditanyakan ke Bunda. Saya berikan sesi untuk 2 orang karena waktu kita masih 10 menit ya. Kita akan lanjut lagi ke program FYP untuk bercinta. Ayo, silakan teman-teman manfaatkan waktunya. Ya, karena nanti untuk cara presentasi itu sebenarnya nanti ya jam 20 ini ya. Jadi kalau bisa teman-teman dari jam mindset 8 dulu. ini kita akan dapat presentasinya ya. Ya. Jadi saya lebih ke mindset dulu nih ya teman-teman ya. Ini mindset dulu ya. Mindset kenapa 30, 60, 90 itu bisa berhasil ya. Boleh? Siapa yang dapat pemahaman baru? Oke, Bunda boleh kita kasih kesempatan ke tadi udah testimoni gitu ya yang sharing ya Bun? Ya, ya. Dena, Mela, dan Mei ya. Nah kira-kira dari harapannya yang tadi sudah disampaikan, dapat nggak nih insight-nya di RWUO yang kedua? Boleh ya? Untuk Dena, silakan Dena. Oke, kita minta sharingnya lagi ya. Nah, tadi kan harapannya Dena pengen tahu cara kerjanya, bagaimana peluangnya. Tadi juga udah disampaikan cara kerjanya seperti apa oleh Bunda Pertiwi ya, bahwa setiap harinya ketemu 2 itu gimana menurut Dena? Menurut Dena gimana? Sebenarnya ada yang tak tanyain sih. Soalnya kalau Dena itu kan gimana ya, masih nggak bisa tetap pendirian gitu loh Kak. Gimana sih cara kita punya pikiran tuh bisa ngerjain ini tuh bener-bener sungguh-sungguh gitu loh. Tanpa ada rasa takut gitu. Oke, gimana tuh Bun? Biar tidak ada keraguan Bun. Oke, boleh tahu kira-kira dari mana sumber takutnya? Apa yang kamu lihat? Nggak percaya diri gitu loh Kak. Oh, gambar apa yang muncul, Dena? Saat kamu bilang tadi rasa takut, gambar apa yang muncul? Kalau ketemu orang baru itu takut aja buat ngobrol gitu loh. Kayak malu, takut salah ngomong atau gimana. Oke.
Saya mau tahu Dena, pernah enggak kamu dengar ada orang tua yang mengatakan kalau ketemu orang baru itu jangan langsung percaya? Iya. Pernah enggak pada waktu ketika kita kecil kita pernah dikasih tahu seperti itu? Ya, kalau ada orang baru atau misalnya siapapun orang yang nggak kamu kenal, kamu jangan langsung jangan langsung terima gitu loh. Pernah dengar kalimat itu mungkin waktu kecil? Pernah, Kak. Pernah ya? Nah, sebenarnya Kak Dena itu adalah sumber pengalaman kita dari masa lalu, Kak Dena. Kita sadari dulu sumber itu dari mana. Halo? Ya, jadi sebenarnya itu adalah maksud baik nggak dari orang tua? Karena namanya kita masih kecil, kalau kita nggak ngerti, nggak tahu orang, nanti takutnya kan diculik, benar nggak? Iya. Iya kan? Nah, jadi itu pesan-pesan itu masuk ke alam bawah sadar kita. Karena dia masuk ke alam bawah sadar, maka pada waktu ketika kita gede, kita itu menjaga diri kita agar nggak gampang ketemu orang baru. Sampai sini pahami dulu bahwa itu sebenarnya proses bawah sadar, proses pengalaman masa lalu. Makanya tadi kan ada kesalahan kita di dalam proses melakukan ini karena kita masih terikat dengan emosi masa lalu, Kak Dena. Itu dia. Sekarang kan kita ini badan udah besar, usia juga udah dewasa kan. Jadi kita bisa memahami apa makna orang tua kita ngasih pesan. Dapat ya? Ya. Nah, sekarang kita bisa tambahkan arti daripada kalimat orang tua itu sebagai pengingat kita untuk waspada dan hati-hati. Tapi karena kita dikuasai oleh rasa takut itu, akhirnya kita jadi nggak bergerak gitu loh, Kak Dena. Sampai sini paham dulu permasalahannya ada di mana? Ya. Jadi tugas kita adalah kita pertama kali bisa kasih nasihat kepada diri kita sendiri, itu namanya self talk ya, self talk, bicara sama diri sendiri bahwa kita ini kan usianya udah nggak kecil seperti dulu lagi. Kita kan usianya sekarang udah dewasa. Bahwa kita bisa memilih dan memilah yang mana orang baru yang baik, yang mana orang baru yang memang kita perlu hindari. Jadi karena kita udah dewasa, kita boleh memilih nih. Ngomongnya seperti itu sama diri sendiri, Kak Dena. Iya, Kak. Dapat ya? Dapat. Sekarang lebih penting mana? Cita-cita kamu apa rasa takut kamu? Cita-cita. Yes. Berarti kamu bisa bela dong. Yang mana dikasih makan tiap hari? Dapat? Dapat, Kak. Nah, sama seperti Kak Anggi tadi. Pernah nggak kamu ngerasa takut? Tapi setelah kamu merasa takut, kamu hadapi rasa takut itu dan akhirnya takut itu menghilang. Karena dihadapi. Benar ya? Pernah. Ya. Jadi proses pertama terima dulu, saya takut. Terima dulu. Oh, saya takut. Terima dulu. Oke, takut saya ini penyebabnya karena proses di masa lalu. Tujuannya baik. Karena tujuannya untuk kehati-hatian. Nah, karena sekarang saya sudah dewasa, saya sudah bijak, maka saya bisa memilih yang mana orang baru yang bisa saya dekati dan yang mana orang baru yang perlu saya hindari. Dapat ya? Dapat, Bunda. Yes, oke. Semoga bisa menjawab, Kak Dena. Terima kasih, Bunda. Sama-sama. Oke, luar biasa. Thank you, Bunda. Gimana dari Mela? Nah, Kak Mela, dari harapan yang diinginkan dengan RWUO yang kedua ini, ada insight yang bisa didapat atau ada yang mungkin mau ditanyakan? Silakan. Kalau untuk ditanyain belum ada sih, Kak. Oke, tapi udah dapat mulai jawabannya, bagaimana cara teknik berkomunikasinya? Udah. Cara mindsetnya udah mulai dapat, Mela? Ya udah, Kak. Oke, baik, thank you. Saya tambahkan dikit ya, Kak Putri. Kak Mela. Ya, Kak Mela, tadi apa yang saya berikan ini itu komunikasi dengan diri sendiri dulu ya. Karena banyak orang pengennya langsung komunikasi dengan orang luar. Padahal sesungguhnya yang perlu kita lakukan, kita itu self-talk dulu dengan diri sendiri. Kalau kita bisa self-love atau kita mencintai diri kita,
dan kita mampu self care, kita peduli sama diri kita sendiri, barulah kita akan mudah sekali mencintai orang lain. Mencintai bukan semua jadi pecinta Anda ya. Jadi maksudnya mencintai itu kita sayangi dia, gitu kan ya. Jadi kita akan mudah sekali juga peduli dengan orang lain. Oleh karena itu komunikasi yang paling penting itu adalah komunikasi dengan diri kita sendiri dulu. Apakah kita punya goal, apakah kita punya target, apakah kita punya tujuan dulu yang benar-benar bermanfaat untuk diri saya dan bisa bermanfaat buat orang lain. Itu dulu yang harus kita selesaikan. Baru kita akan sangat mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kebanyakan dari kita maunya ujuk-ujuk langsung ngomong sama orang lain, padahal yang kita harus selesaikan diri kita dulu. Nah, itu dia. Tantangannya di sana, Kak Mela. Halo. Ya, gimana Mela? Kira-kira bisa dimulai dari berkomunikasi dengan diri sendiri terlebih dahulu? Ya, Bunda. Yes. Keren banget ya, Kak Mela udah berani ya. Berani menyambut perubahan namanya ya. Keren. Sudah mengizinkan dirinya, Bun, gitu ya? Iya. Sudah mengizinkan dirinya untuk mau dibuka gitu ya. Oke, sekarang dari Kakak Mei. Kak Mei tapi lagi kerja ya? Bisa nggak Kak Mei? Nah, bisa ya, puji Tuhan. Nah, Kak Mei, tadi kan harapannya Kak Mei bagaimana bisa berani bicara gitu ya, dan menghilangkan rasa takut yang datangnya dari dalam. Nah, tadi Kak Pertiwi udah ada kasih insight tuh bahwa kalau kita ada rasa takut disadari dulu gitu ya. Dan yang kedua, step berikutnya adalah kita berani untuk menghadapi rasa takut tersebut. Nah, kira-kira bisa terjawab juga nih untuk dari harapannya Mei? Tadi udah mau nanya yang tadi rasa takut itu, tapi udah diwakilin sama Dena. Jadi tapi Mei mau nanya, boleh nggak? Boleh. Silakan Mei. Mei mau nanya, kan misalkan kita udah berhasil nih ngilangin rasa takut kita, terus tiba-tiba karena kita saking udah kayak wah optimis nih, udah mau ketemu misalkan calon, kita udah pede banget, terus tiba-tiba nggak sesuai sama ekspektasinya gitu loh Kak. Jadi caranya yang udah dari rasa takutnya tuh udah kita berani, terus tiba-tiba dianya kayak ngasih jawaban yang mungkin kita belum bisa ngontrol diri kita, jadi kayak langsung ngedown gitu Kak. Jadi kayak aduh udah pede nih tapi pesimis lagi gitu. Gimana sih caranya kita udah semangat tapi tiba-tiba ngedown lagi? Oke. Baik, ini keren banget ya. Ini keren banget pertanyaannya Kak Mei ya. Jadi Kak Mei, saran saya Kak Mei ya. Pertama diterima dulu bahwa manusiawi banget kita punya rasa takut. Karena kalau kita nggak punya rasa takut bahaya Kak Mei. Nanti kalau kamu lihat ular, kamu ciumin ularnya, ya. Lihat api, diterobos apinya Kak ya. Iya. Ada truk, wah saya nggak takut truk gitu kan. Ayo sini kan nggak mungkin ya. Jadi intinya rasa takut tuh manusiawi banget ya. Jadi ngomongnya bilang sama diri sendiri, thank you ya rasa takut gitu ya. Jadi kamu ada kan untuk saya lebih berhati-hati gitu kan. Nah terus yang kedua, pada waktu ketika ada kalimat-kalimat yang kamu rasa bisa bikin kamu down, kamu jangan langsung ditelan. Paham ya, Kak Mei ya? Jadi kalau ada kayak sesuatu tuh sama kayak makanan, jangan langsung dimasukin ke hati kita. Jadi caranya yang paling sederhana, kamu tulis. Yang diomongin sama orang itu apa? Tulis gitu loh. Jadi jangan taruh di hati. Boleh kamu dengar, tapi jangan didengarkan. Nah, kalau dengarkan masuk ke hati jadinya. Dengar saja pakai telinga, tulis terus. Jangan dikasih makna apa-apa. Jangan dikasih judul apapun. Oh dia nolak saya. Oh dia itu menghindari saya. Itu jangan dikasih makna-makna begitu. Jadi khusus dengar pakai telinga, lalu tulis. Kami dengar saya? Halo. Dengar. Nah, boleh dengar, tapi jangan dengarkan. Tapi kalau yang baik, dengarkan pakai hati. Tapi kalau negatif, dengar saja pakai telinga. Lalu tulis. Jangan dikasih makna apapun. Dapat? Sekarang rasain deh dengan adanya step tadi, kira-kira bisa bikin down atau akhirnya kamu jadi lebih pintar karena kamu banyak satu perbendaharaan. Oh, ternyata orang nolaknya kayak gini ya. Oh, orang gini caranya dia menunda begini ya, gitu loh.
Tambah kaya nggak jadinya? Iya, Iya kan? kalau nggak didengar. Iya, kan jangan didengarkan. Dengar boleh, jangan didengarkan. Siap, Kak. Ya, semoga bisa membantu ya, Kak Mei. Terima kasih, Kak. Siap, Kak. Sama-sama, Kak Mei. Wah, keren. Makasih banyak Bunda, thank you. Wah, rasanya ini banyak banget ya. Dari siang, sore, malam, akhirnya plong gitu ya. Langsung di terapi. Langsung terapi. Yang di coachingnya tadi waktu sama Pak Gede, nah ini dia nih, Mei. Sekarang udah plong dia. Tadi udah tercerahkan, ya, sekarang udah plong ya. Udah plong. Ya, biar bisa langsung bersinar gitu selamanya gitu ya. Intinya Mei nggak usah khawatir ya, karena nggak hanya Mei ya, kita semua yang udah jadi leader pun sih kok punya rasa takut Mei, tenang, nggak sendirian. Ya, coba deh kita tanya ya, Kak mana nih? Coba deh, Kak Wirantini. Kak Wirantini, mana nih Kak Wirantini? Kak Wirantini kalau misalnya dikasih misalnya nomor telepon gitu ya, ini orang kaya gitu, atau misalnya dapat referensi, kira-kira waktu mau telepon aja ada nggak rasa takut atau canggung gitu? Ada takut rasa takut salah ngomong atau gimana? Ada ya, deg masih ya. Tuh, bayangin. Kak Wirat ini udah berapa lama di bisnis ini? Sudah hampir 11. Nah, tuh testimoni real loh, Mei. Ya, orang yang sudah menjalani prosesnya 11 tahun aja, nelpon pun masih ada rasa takut, Sen. Ini belum ketemu ya, baru nelpon aja masih ada rasa takut. Jadi Mei nggak sendiri ya, semua orang kayaknya mengalami hal ini ya. Kak Putri yang 7 tahun pun masih ada kok rasa itu. Tapi sekarang tinggal keputusan kita aja ya. Mau kita berdiam saja ya, atau mau menghilang ya, atau hilang gitu ya dari peluang ini, atau mau yakin gitu, yakin dan percaya kita mau menghadapi rasa takut itu, karena kita punya, tadi Mei jawab apa? Punya tujuan besar. Yes, luar biasa ya. Thank you. Makasih banyak Mbak Bunda ya. Berarti yang pertama kali harus kita lakukan dan sadari adalah komunikasi terlebih dahulu ya terhadap diri kita, self love terlebih dahulu ya. Karena sebelum kita bisa berbicara kepada orang lain, memahami orang lain, berarti kita wajib terlebih dahulu untuk memahami diri kita, gitu ya Bunda ya. Wah, ini luar biasa banget mindset self care ya. Nanti bisa self detox nantinya, jadinya bersih di dalam dulu. Berarti teman-teman habis ini ke Indomaret ya, karena habis self love, self care, habis itu beli fresh care, biar gak pusing. Ya. Yakin percaya deh, ini gaspol semua nih 36%. Ya, betul. Ya. Oke, baik teman-teman, waktu sudah 19.58 karena kita di pukul 20.00 kita wajib ke ruangan berikutnya ya. Kita akan belajar bagaimana buat teman-teman nih yang sudah memiliki perucinta sejati ya, untuk bisa lebih mengembangkan perucinta sejatinya, benar-benar dimaksimalkan lagi ya. Bagaimana kita bisa bantu untuk ke masyarakat ya. Nanti akan dibawakan oleh leader yang luar biasa dari yaitu Dr. Arifin yang benar-benar sudah banyak sekali ya berkecimpung bisa bantu perwarisan dengan bahkan bisa maksimal gitu ya API-nya ya. Oke, siap belajar ya teman-teman ya. Untuk itu boleh sama-sama teman-teman kita buka video yuk, kita foto dulu bentar. Ya, kepada Kakak Pertiwi Penyarikan yang hari ini sudah memberikan mengenai RWUO kita untuk di periode kedua ini ya. 1 2 3. Terima kasih Kak Pertiwi, Bunda Pertiwi. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas ilmunya. Stay produktif. Sukses. Boleh buka video, kita mau foto dulu sebentar. Komang, Kak Lucy, Kak Prana. Sudah. Kak Widi, V2026, Kak Dewi. 1 2 3. Kak Mei mana ya wajahnya? Kak Anggi? Oh, Kak Anggi udah hilang. Oh ya. 1 2 3.
Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu. Oma, ingat langsung join kita, Oma, undangan. Langsung join ya, langsung join ya. Oma. Ya, ya,